Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus. Ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, orang yang disertai Allah dan diberkati terus-menerus selalu mengalami kekuatan dan bisa mengelola apa yang ia percayakan, apa yang dipercayakan kepadanya. Dan orang itu adalah Raja Daud. Daud adalah orang yang diurapi Allah, orang pilihan Allah. Maka pada zaman Raja Daud, Israel mengalami yang disebut zaman kejayaan atau zaman kemakmuran. Relasi raja dengan rakyat baik, relasi raja rakyat dengan Tuhannya baik. Maka Daud bisa mempersatukan suku-suku Israel, juga memperluas kerajaannya, dan dia bertahta begitu lama. Dan pada zaman kerajaan Daud ini, dan pada zaman Daud berkuasa atas Israel, sungguh berkat Allah melimpah atas raja dan rakyatnya, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Mari kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengalami Raja Daud dan rakyatnya. Pengalaman disertai Tuhan, pengalaman dilindungi Tuhan, membuat kita hidup damai dengan Allah, dengan sesama, dan diri kita sendiri. Bahaya selanjutnya adalah bahaya perpecahan. Dan perpecahan itu datangnya dari iblis, dari setan. Hal itu dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya. Ketika Yesus
menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan. Yesus dituduh mengusir setan dengan Beelzebul, penghulu setan. Setan itu menggoda manusia untuk memecah belah, untuk mencerai-beraikan, untuk menggoda pikiran kita meragukan tentang Tuhan. Dan dengan liciknya iblis itu menggoda kita untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Kalau kita kuat beriman seperti Daud, kita akan menjadi orang kuat dan bisa mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kejahatan. Kalau kita menjadi iman kita kuat, kita akan menang, dan kita percaya akan Roh Kudus yang menyertai kita. Jangan sampai kita tidak percaya dengan Roh Kudus, karena dosa menghujat Roh Kudus tak terampuni. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, membimbing kita untuk mengalahkan setan, mengalahkan godaan-godaan dan kejahatan, agar kita selalu menang, selalu mengalami kejayaan, kemakmuran seperti Daud dan rakyatnya. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.